Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti bersama acara pembukaan pelatihan ahli keselamatan dan kesehatan kerja AK3 umum sebagai rangkaian kegiatan promotif dan preventif BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022. Pembukaan pelatihan ahli keselamatan dan kesehatan kerja AK3 umum BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur tahun 2022 dimulai. Yang terhormat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Deputi Direktur Wilayah BPJS Tenaga Kerjaan Jawa Timur atau yang mewakili, yang kami hormati Asisten Deputi Wilayah Bidang Pelayanan BPJS Tenaga-Kerjaan Jawa Timur, Kepala Kantor Cabang se-Jawa Timur, Kepala Bidang Pelayanan se-Jawa Timur, PT Fuji Bijak Prestasi beserta tim, peserta pelatihan ahli keselamatan dan kesehatan kerja AK3 umum, dengarkan laporan kegiatan yang akan dibawakan oleh Asisten Deputi Wilayah Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur. Kepada Bapak Anang Rafidi, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Desi. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, Bapak Himawan S. Subagio. Yang saya hormati para Kepala Kantor Cabang, Bapak Ibu Kepala Kantor Cabang BPJS Tenaga se-Jawa Timur, Bapak Ibu Kepala Bidang Pelayanan se-Jawa Timur, yang saya hormati pimpinan PT Fuji Bijak Prestasi beserta tim, dan tentunya yang saya banggakan seluruh peserta pelatihan ahli K3 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya, sehingga kita pada pagi ini bisa berkumpul secara daring dalam keadaan sehat, tidak perasa apapun untuk mengikuti acara pembukaan pelatihan K3 yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati dan Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi yang saya hormati, perlu kami laporkan Pak. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dan salam dari Bapak Deputi Direktur Wilayah Tenaga Kerjaan Jawa Timur, Pak Denny, yang sehubungan beliau akan menyampaikan opening speech dalam hal ini melalui daring juga di Pamekasan Madura. Namun tadi kami dapat informasi ada perubahan schedule dari jadwal beliau beserta Direktur Kepesertaan, sehingga beririsan ini waktunya Pak dengan waktu kita yang sudah kita jadwalkan. Oleh sebab itu mohon izin kami menyampaikan laporan yang disampaikan oleh beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan dasar hukum pelaksanaan bantuan kegiatan promotif dan preventif adalah amanat dari PP 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program JKK dan JKM, sebagaimana telah diubah dengan PP 82 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program JKK dan JKM. Kemudian Permenaker 10 tahun 2016 tentang tata cara pemberian program kembali kerja serta kegiatan promotif dan kegiatan preventif KKPAK. Kemudian yang ketiga, Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor Per 02/Men/1992 tahun 1992 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Bapak Kepala Dinas yang kami hormati dan seluruh hadirin yang berbahagia, di dalam tahun ini, sesuai keputusan Direksi BPJS Tenagakerjaan, telah disetujui beberapa tema untuk bentuk kegiatan promotif dan preventif untuk tahun 2022. Yaitu pertama, pelatihan K3 atau ahli K3 umum, kemudian pelatihan KNK atau kader norma ketenagakerjaan,
Kemudian yang ketiga, peningkatan gizi dan imunitas pekerja. Serta yang keempat adalah pemberian APD. Jadi pada pagi ini Pak Kadis, kami memulai untuk pelatihan K3 atau ahli K3 umum, dan selanjutnya nanti juga akan dilanjutkan dengan pelatihan KNK atau kader norma ketenagakerjaan, tentunya dengan peserta yang berbeda juga. Adapun kegiatan penyelenggaraan kegiatan promotif preventif ini adalah bertujuan untuk membantu perusahaan dalam melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja guna mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selain itu juga sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan yang telah tertib melaporkan data kepesertaan dan pembayaran iuran selama paling singkat 3 tahun menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga untuk mengikuti program promotif preventif ini, Pak, perlu kami laporkan, Pak Kadis, peserta-pesertanya tentu sudah melalui syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu diantaranya adalah tertib administrasi, tidak menunggak iuran, telah menjadi peserta paling singkat 3 tahun, tidak termasuk kategori perusahaan atau pemberi kerja daftar sebagian, baik itu program maupun tenaga kerja ataupun upah. Kemudian pemberi kerja yang tertinggi juga dalam mengajukan kasus klaim JKK, tapi tidak termasuk kecelakaan lalu lintas berdasarkan data tahun 2021, atau juga pemberi kerja yang tidak pernah mengajukan klaim JKK berdasarkan data untuk tahun 2021 sampai dengan Desember 2021. Sehingga ini bisa mengikuti program promotif dan preventif ini. Namun karena memang adanya keterbatasan anggaran tentunya untuk pemerataan, maka setiap perusahaan hanya dapat mengikuti satu bentuk kegiatan, dan apabila tahun sebelumnya telah mendapatkan bantuan, untuk tahun ini tidak mendapatkan lagi karena bergantian dengan perusahaan yang lain. Untuk peserta tahun ini adalah sejumlah 97 orang untuk ahli K3 umum ini, yang berasal dari 16 kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, terbagi dalam 4 batch. Maksimum satu batch ada 30 peserta. Jadi batch 1 hari ini dimulai, itu sebanyak 24 orang, berakhir sampai 13 September. Kemudian batch 2, 29 orang, dimulai besok 30 Agustus sampai 14 September. Kemudian batch 3, 27 orang, dimulai 1 September sampai dengan 16 September. Dan terakhir batch 4, yaitu 17 orang, dimulai sejak tanggal 5 September sampai dengan 20 September. Semua metode dilakukan secara daring, dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 17 sore, dengan lama pelaksanaan 12 hari kerja, yaitu Senin sampai dengan Jumat. Dan untuk seluruh peserta sudah berasal dari 16 kantor cabang yang ada di seluruh kantor cabang Jawa Timur. Demikian yang dapat kami laporkan, Pak Kadis, terkait kegiatan hari ini, dan sampai dengan nanti di bulan berakhir di bulan depan untuk 4 batch. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak untuk dapat memberikan arahan dalam pembukaan ini, sekaligus berkenan untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, sekaligus perkenannya untuk membuka kegiatan pelatihan ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum hari ini. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Himawan Estu Bagio SH MH, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Bapak Direktur BPJS, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, seluruh jajaran, Pak Anang yang menjadi
komandan hari ini, kegiatan hari ini. Selamat pagi Pak Anang. Selamat Yang pagi, saya Bapak. hormati para peserta calon ahli K3 umum yang saya banggakan. Puji syukur, alhamdulillah kita bisa menikmati acara pagi hari ini dengan limpahan berkah dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi ini semua sudah bisa hadir dalam rangka kegiatan pelatihan ahli K3 umum yang diinisiasi oleh BP Jam Sostek Jawa Timur dengan tidak kurang satu apapun. Hadirin yang saya hormati, pelatihan K3 umum ini dilaksanakan dalam rangka implementasi PP 10 tahun 2016 tentang tata cara pemberian program kembali kerja serta kegiatan promotif dan preventif dalam mencegah serta mengurangi terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang hadirin yang saya hormati, problem kecelakaan kerja ini adalah satu problem yang menurut hemat saya harus dicegah sedini mungkin. Kita tahu bahwa catatan atas kecelakaan kerja itu sekitar 221.000 lebih di tahun 2020 dan pada akhirnya meningkat menjadi 234 di tahun 2021. Mengapa ini menjadi sangat penting? Karena ternyata kita lihat kontribusi terbesar dari kecelakaan kerja ini adalah sektor konstruksi, industri manufaktur, dan transportasi. Nah, hal-hal ini tentu akan bukan saja persoalan BPJS kemudian harus mengeluarkan uang yang besar dalam penggantian, tetapi keselamatan dan jiwa itu justru harus lebih dikedepankan untuk dicegah agar hal-hal tersebut kemudian tidak meningkat di waktu mendatang. Demikian juga khususnya di Jatim, ini harus dilakukan upaya-upaya untuk menciptakan penurunan dan semoga kedepannya juga tercapai nihil fatality. Hadirin yang saya hormati, dengan pemikiran yang seperti itu, maka kita sama-sama tahu regulasi sudah berlaku dan banyak diperlakukan oleh negara ini. Tetapi yang paling penting, bagaimana kita kemudian menyiapkan kader-kader yang menjadi bagian dari pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, ahli K3 umum inilah kemudian kita harapkan setelah mengikuti nanti pelatihan, kemudian mendapatkan ilmu pengetahuan, maka menjadi champion person yang akan bertugas melakukan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Saya berharap para peserta bisa mengikuti dengan baik dan hasil dari pertemuan ini harus kita ukur bersama yang nanti adalah terjadinya penurunan kecelakaan kerja di tahun-tahun yang mendatang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Disnakertran sebagai dinas yang diberi tugas untuk melakukan fungsi pengawasan, pembinaan, dalam rangka terjadi pencegahan kecelakaan kerja, ingin berterima kasih ke BP Jam Sostek Jawa Timur. Saya berharap program-program seperti ini ke depan akan lebih dimasifkan oleh Pak Denny dan kawan-kawan, supaya produktivitas dari lingkungan kerja itu akan makin meningkat. Karena kita tahu terjadinya kecelakaan bukan hanya kerugian jiwa, kerugian material, tetapi berimplikasi mengganggu proses produksi. Dan paling ujung adalah terganggunya proses produktivitas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih semua kawan-kawan BP Jam Sostek dari seluruh wilayah Jawa Timur yang hari ini juga menjadi bagian dari inisiasi keren ini. Mudah-mudahan program ini terus berlanjut dan semakin banyak peserta. Kepada teman-teman yang ikut dari perusahaan dan yang lain, tolong sampaikan kepada perusahaan-perusahaan lain yang belum bisa hadir dan diikutkan seperti ini. Mudah-mudahan kesempatan yang mendatang mereka bisa hadir dan mereka terus mematuhi regulasi kepesertaan BP Jam Sostek. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan ahli keselamatan dan kesehatan kerja K3 umum, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Dengan harapan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.
Safety first, safety is my life. Ketika unggul, Indonesia maju. Terima kasih. Saya akhiri. Walau muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendengarkan kesan dari salah satu perwakilan peserta pelatihan ahli keselamatan dan kesehatan kerja AK3 Umum pada tahun 2022. Pada kesempatan ini kepada Bapak Rizky Dwi Cahyadika disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada Bapak Ibu peserta yang saya hormati, mohon izin perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Cahyadika, biasa dipanggil Rizky, asal kota dari Sidoarjo. Pertama-tama saya ingin cerita sedikit. Saya mengawali karir pertama kali di PT Sumber Alvaria Trijaya atau yang dikenal sebagai brand Alfamart yang berkantor di Sukodono, Sidoarjo, dengan posisi sebagai personalia. Salah satu job saya adalah sebagai PIC BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini saya banyak belajar tentang bagaimana cara pendaftaran, cara pembayaran, cara pengajuan klaim JHT ke BPJS Tenaga sampai dengan cara menangani administrasi pekerja yang mengalami kecelakaan, baik di lalu lintas ataupun di lokasi perusahaan. Dalam hal ini saya juga banyak berinteraksi dengan pihak BPJS Tenaga wilayah, terutama khususnya di wilayah Darmo, Surabaya. Biasanya dengan Ibu Ratna, kemudian Bapak Amal, sampai dengan Bu Desi yang saat ini juga ada bersama kita. Saya selaku PIC saat itu sangat terbantu dengan adanya BPJS Tenaga terutama program Trauma Center yang bekerja sama dengan hampir seluruh fasilitas kesehatan yang disebut dengan PLKK atau Pusat Layanan Kecelakaan Kerja. Kurang lebih saya bekerja di Sumber Alvaria Trijaya 4 tahun 3 bulan. Setelah itu saya meneruskan karir di PT Kedaung Setia Corrugated Carton Box yang dikenal sebagai pabrik kemasan karton yang berlokasi di Karangpilang, Surabaya. Dengan posisi saat ini adalah sebagai GA atau General Affair. Sesuai dengan perkembangan global, perusahaan dituntut untuk memiliki yang namanya standar internasional atau dikenal dengan sebutan ISO, terutama tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sebagai syarat utama untuk menunjang penjualan ke pelanggan atau customer. Dari sini saya ditunjuk oleh atasan untuk menjalankan sistem tersebut selama 1 tahun 3 bulan. Dalam hal ini saya dipindah tugaskan menjadi posisi sebagai HSE atau Health Safety and Environment, khususnya untuk K3. Motivasi saya mengikuti pelatihan adalah karena mengingat saya sebagai petugas safety, saya harus mendapatkan pelatihan khusus agar bisa memberikan pemahaman dan penerapan baik untuk diri saya sendiri ataupun semua pekerja di perusahaan agar lebih sadar terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu saya ditunjuk oleh manajemen perusahaan untuk mengikuti program promotif preventif pelatihan ahli K3 umum yang diadakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Harapan saya setelah mengikuti pelatihan AK3 umum ini adalah terhadap diri saya sendiri maupun semua rekan-rekan yang telah tergabung di program pelatihan AK3U Kanwil Jawa Timur dapat membagikan ilmu dan menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan, bahkan dapat menurunkan resiko bahaya yang terjadi kepada tiap pekerja di masing-masing perusahaan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada manajemen perusahaan yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan juga kepada pihak BPJS Tenaga yang telah menyelenggarakan program promotif preventif berupa pelatihan ahli K3 umum, serta PT Puji Bijak Prestasi yang telah memfasilitasi jalannya pelatihan ini, serta semua rekan-rekan yang sudah tergabung
dari masing-masing perusahaan. Mungkin sesuai perkembangan globalisasi, saya harap pihak BPJS Tenagakerja tetap menyelenggarakan program-program pelatihan lainnya dan tidak hanya berhenti di pelatihan AK3U, tapi tetap dilanjutkan secara terus-menerus. Demikian sedikit kesan dan pesan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Selebihnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembukaan pelatihan ahli keselamatan dan kesehatan kerja K3 Umum tahun 2022 sebagai rangkaian kegiatan promotif preventif BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur tahun 2022. Kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasinya, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan pada pagi hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ibu Desi dari BPJS Ketenagakerjaan dan Bapak Ibu dari PT Fuji Bijak Prestasi dan rekan-rekan sekalian, saya mewakili dari calon ahli K3 Umum batch 4 Jatim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah mengadakan pelatihan ini, sehingga saya dan teman-teman bisa memiliki keahlian di bidang K3 Umum. Dan juga kepada PT Fuji Bijak Prestasi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah memfasilitasi dan mendampingi kita selama pelatihan hingga selesai. Tidak lupa terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk rekan-rekan sekalian, khususnya di batch 4 AK3U Jatim ini. Terima kasih sudah mau berjuang bersama-sama dan jadi tim yang solid. Semoga selalu sukses dan silaturahmi tidak pernah putus sampai di sini. Untuk kedepannya, semoga program dari BPJS Ketenagakerjaan ini terus berjalan untuk melahirkan calon-calon ahli K3 Umum yang lebih berkompeten dan bersertifikasi. Untuk PT Fuji Bijak Prestasi, semoga selalu sukses dan terus mendampingi para calon ahli K3 yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk dari perwakilan Kemenaker, kemudian Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, PT Fuji Bijak Prestasi, dan BPJS Kanwil Wilayah Jawa Timur, dan seluruh peserta calon ahli K3. Saya mewakili saya Wildan dari batch 1. Di sini saya mau menyampaikan rasa terima kasih, rasa syukur yang banyak kepada teman-teman semua, kepada tim Fuji Bijak dan Kemenaker atas sumbanginya, atas ilmunya, sehingga kami semua yang dulu mungkin sebagian di sini juga bukan dari background K3, sampai hari ini kita pun paham lah 50% dulu lah untuk terkait K3-nya, sehingga nanti implementasinya di perusahaan bisa lebih maksimal. Mungkin sekian sambutan atau testimoni dari kami untuk
khususon ke tim Fuji Bijak, saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih atas atas dampingannya, kemudian tugas-tugas yang diberikan juga amazing. Ini titip dari batch 1, Pak Irawan juga, terima kasih semuanya, untuk teman lain semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Pagi, Bu Delce. Pagi, Selamat Bu. pagi, Bu Delce. Iya. Semangat, Bu. Baik. Yang terhormat Bapak Ibu dari BPJS Jatim, kemudian yang terhormat juga Bapak Ibu dari Fuji Bijak dan teman-teman peserta pelatihan semuanya. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kanwil Jatim yang telah melaksanakan atau mengadakan pelatihan atau sertifikasi AK3 umum ini. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan kepada PT Fuji Bijak selaku penyedia jasa pelatihan atau sertifikasi AK3 umum ini. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemateri dan juga evaluator yang mana yang telah memberikan banyak sekali pelajaran, ilmu bagi kami khususnya dalam bidang K3. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta sertifikasi, khususnya teman-teman saya, teman-teman di kelompok 3, terima kasih untuk segala kerjasamanya, terima kasih untuk kekompakannya, semoga kita semua dapat solid selalu. Kemudian harapan kami untuk BPJS Kanwil, semoga BPJS tetap jaya, tetap menyelenggarakan atau mengadakan pelatihan-pelatihan atau sertifikasi seperti ini. Kemudian Bapak Ibu yang ada yang bekerja di BPJS, mulai dari pimpinan sampai ke anggota-anggotanya tetap diberikan kesehatan dan sukses dalam pekerjaannya. Kemudian untuk harapan bagi PT Fuji Bijak tetap menjadi penyedia jasa pelatihan atau sertifikasi yang amanah, makin sukses selalu. Sama juga Bapak Ibu yang bekerja di PT Fuji Bijak tetap diberikan kesehatan dan sukses dalam pekerjaannya. Harapan saya buat teman-teman sekalian, peserta, Bapak, Ibu, dan juga saya, kiranya pelatihan yang kami ikuti atau kita ikuti selama 12 hari ini tidak sia-sia begitu saja, tetapi dapat bermanfaat bagi kita semua. Segala ilmu dan segala ilmunya dapat kita terapkan di perusahaan masing-masing. Terima kasih. Saya Safruddin dari perwakilan batch 2. Kita sudah melakukan training selama 12 hari mulai dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 14 kemarin. Secara keseluruhan menurut saya training berjalan cukup baik. Panitia yaitu PT Fuji Bijak, kemudian BPJS Tenaga Kerja, dari Kanwil Jatim juga para pihak yang menyelenggarakan training AK3 ini berjalan dengan baik. Para trainer pun menurut saya juga sangat berkompeten dan dalam penyampaian materi, sehingga bagi saya pribadi pengalaman bergabung dengan metode latihan seperti ini, wawasan dan rekan-rekan dari berbagai disiplin ilmu yang saya yakin juga tidak 100% concern di K3 menjadi terbuka. Kita ngerti, jadi sadar bahwasanya di dekat-dekat kita ini ada risiko bahaya yang senantiasa tidak hanya mengancam kita tapi kelangsungan dari sisi perusahaan juga. Nah, kemudian secara saya pribadi juga sebuah pengalaman training yang sangat berkesan, kumpulan dari teman-teman orang expert, panitia sendiri yang sudah menyiapkan segalanya dengan sangat baik, meskipun dari kelompok dari batch 1 dan batch 2 seperti yang dibilang tadi di awal ada tidak 100% lulus, tapi semoga di kesempatan berikutnya untuk sesi ini teman-teman yang belum lulus tetap semangat dalam menjalankan ini, sehingga kita dari awal kita berangkat bareng, pulang bareng dengan memperoleh predikat sebagai ahli K3 yang amanah. Yang berikutnya yaitu semoga harapan kami, semoga materi yang sudah disampaikan kemarin dapat diterima dengan baik oleh seluruh peserta, sehingga dalam dunia kerja bisa diaplikasikan, kecelakaan kerja bisa menurun, terus akibat seperti PHK dan lain-lain juga dapat diminimalisir.
Seperti itu Pak Irawan dari testimoni saya dari mewakili dari kelompok batch 2. Terima kasih, selamat siang.